Peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih dari jualan online sangat diinginkan kebanyakan orang. Tapi tidak semua orang mengetahui cara jualan online. Media untuk berjualan online saat ini sangat beragam. Salah satunya marketplace, yaitu Shopee. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara jualan online untuk pemula di Shopee, yaitu buka toko. Bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan. Oke, cara buka toko di marketplace Shopee Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempraktekkan juga bagaimana cara buka toko di Lazada. Nanti bisa teman-teman cek linknya di atas pojok kanan atau pojok kiri. Pada dasarnya sebenarnya hampir mirip antar marketplace itu. Baik itu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya itu pada dasarnya sama. Hampir sama, bukan sama, tapi hampir sama. Cuman menu-menunya atau data-data yang dibutuhkan untuk membuka toko itu ada mungkin sedikit berbeda, ada juga yang sama. Tapi hal yang perlu kita siapkan untuk buka toko itu adalah yang pertama, email. Ini wajib. Password, terus nomor telepon, foto buku rekening, foto KTP, foto NPWP jika ada, nama toko, dan logo. Nah, semuanya ini adalah satu kesatuan mendasar. Mungkin ada toko yang di marketplace lain membutuhkan data tambahan. Cuman kebanyakan itu menggunakan data yang saya sebutkan ini, itu sudah cukup. Termasuk untuk kita buka toko di Shopee. Nah, itu email. Email pastikan email yang aktif ya. Email yang kalau bisa email yang biasa kita gunakan setiap hari. Atau kalau misal email tersebut sudah lupa passwordnya, coba bikin email baru dan diingat-ingat passwordnya. Karena kalau kita lupa passwordnya email, nanti kita mau masuk atau kita login logout di laptop atau komputer kita, nanti kalau ada informasi tertentu dari Shopee malah repot. Nah, jadi email wajib email yang aktif. Terus password ini bebas, terserah teman-teman semua mau menggunakan password yang seperti apa. Tapi biasanya itu kombinasi antara simbol, huruf, dan angka. Huruf ini ada huruf besar atau huruf kecil, terus angka. Biasanya itu. Ada yang hanya kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Tergantung permintaan sistem. Tapi yang perlu kita siapkan adalah password yang mudah kita ingat atau password yang biasa kita pakai. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, kalau sudah memulai bisnis, itu data harus dicatat, disimpan, dan disusun secara rapi. Karena apa? Ini adalah aset. Aset di era sekarang itu yang paling utama adalah aset digital, yaitu email, password, seperti itu. Jadi eranya sudah berubah. Nah, ke depan itu orang-orang sudah sangat jarang mungkin ya mewariskan sebuah benda, tapi akan mewariskan sebuah data kepada keluarga kita ketika nanti kita tinggalkan dan lain sebagainya. Terus nomor telepon juga wajib aktif, baik WhatsApp maupun telepon biasa.
Itu wajib aktif, karena kadang nanti kalau toko kita sudah mulai berkembang, itu tim dari Shopee, relation manajernya itu biasanya menghubungi melalui WhatsApp atau telepon. Biasanya ditelepon dulu, nanti habis itu baru WhatsApp. Tapi hati-hati ya, jangan mudah percaya kalau ada telepon masuk yang mengatasnamakan Shopee. Pastikan di cross check dulu. Tuh, terus foto buku rekening. Yang dalam, jangan yang luar. Yang terlihat nama dan nomor rekeningnya. Bebas, mau pakai rekening apapun, nggak masalah. Yang penting rekening yang aktif. Tapi kalau lebih mudah itu biasanya pakai bank BUMN yang besar, kayak BCA, BCA itu swasta ya, BRI, BNI, Mandiri, BCA juga bisa, ya bank-bank besar lah, baik swasta maupun BUMN. Terus foto KTP bagian yang ada nama dan fotonya, detail apa data diri kita. Terus foto NPWP jika ada, kalau nggak ada lewatkan, nggak usah buat NPWP kalau belum ada ya. Tapi kalau kalian mau buat monggo, tapi kalau saya sarankan kalau belum punya NPWP nggak usah buat. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diwajibkan baru buat. Kalau pengen tahu lebih jelas tentang NPWP cari di Google ya. Saya nggak mau menjelaskan tentang NPWP dan pajak. Terus nama toko. Nah, nama toko ini penting. Buat teman-teman tolong kalau memberi nama toko itu nama toko yang mengandung spirit atau kekuatan. Jangan alay. Usahakan menghindari menggunakan nama orang atau nama anak. Lebih baik menggunakan kalimat-kalimat yang mensupport, misal sukses, makmur, seperti kalau toko-toko bangunan kayak gitu loh. Jadi namanya itu sudah mencerminkan tentang semangat, spirit dan lain sebagainya. Apakah tidak boleh menggunakan nama anak, misal Akilah Shop? Boleh, monggo. Tapi ini bisnis ya, bisnis untuk kita berusaha untuk menjadi lebih besar. Jadi cari nama yang bagus. Misal Berkah Sukses Bersama dan lain sebagainya. Atau apalah yang belum dipakai, karena nama-nama yang bagus itu biasanya sudah pada dipakai oleh seller-seller yang lama. Biasanya, dicoba aja, disiapkan beberapa alternatif nama toko, nanti coba diinput. Terus logo juga harus ada, karena supaya mengingatkan konsumen kalau melihat ini, gambar ini tuh berarti punya kita. Itu syarat wajibnya ya yang perlu disiapkan. Terus tahap berikutnya supaya toko segera terverifikasi sistem. Siapkan minimal 5 produk, minimal. Siapkan 5 judul. Untuk 5 produk, karena 5 produk ya 5 judul ya. Terus siapkan 5 deskripsi, karena mengikuti namanya 5 produk, pasti 5 judul, pasti 5 deskripsi. Kalau produknya berbeda, kalau produknya sama, ya 1 deskripsi saja. Terus siapkan gambar produk, minimal 3 gambar produk. Jangan kurang dari 3, karena nanti skor untuk uploadan kita bisa nggak sempurna. Nah itu gambarnya kalau bisa background polos putih, tapi kalau enggak ya seadanya. Kalau belum bisa moto bagus, misal produknya sudah banyak dipasarkan orang, cari di Google dulu. Nanti kalau sudah berjalan, sudah punya foto sendiri, di-replace bisa. Di-replace itu diganti dengan foto kita sendiri bisa. Tapi alangkah baiknya siapkan dari awal. Terus desain toko. Nah, desain toko ini juga penting karena semakin menarik desain toko kita, itu juga akan membuat betah pengunjung toko atau calon konsumen. Semakin bagus, semakin detail, semakin baik kita backlink antara banner ke produk, itu akan mempermudah untuk
calon konsumen mencari atau bertahan lebih lama di toko kita. Nah, siapkan banner toko, siapkan gambar yang menarik, buat kategori toko. Nah, kategori ini juga penting karena kalau misal kita berjualan banyak produk, beda kategori, kalau tidak kita kategorikan itu nanti tidak jadi berantakan. Jadi siapkan buat kategori juga. Terus jika tidak bisa menggunakan Corel Draw, ini konteksnya untuk desain foto ya, desain toko. Itu jika tidak bisa menggunakan Corel Draw atau Photoshop, gunakan Canva untuk desain gambar, banner dan lainnya. Karena Canva itu selain gratis juga mudah digunakan. Atau kalau mau pakai aplikasi-aplikasi yang pakai handphone juga bisa. Silahkan, yang penting gambarnya jelas, terlihat, dan bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita dan teman-teman semua menggunakannya nyaman. Tapi kalau pengen kualitasnya bagus, itu pakai Corel Draw, Photoshop atau Adobe Ilustrasi atau AI atau lain sebagainya. Terus buat promosi awal. Nah, setelah kita buka toko, nanti kita upload produknya, terus kita desain bannernya, terus kita buat promosi. Tapi di video kali ini saya akan fokus untuk buka toko saja. Untuk hal-hal lain mengenai promosi, desain toko, upload produk itu akan kita bahas di video-video berikutnya. Untuk upload produk itu sudah kita upload, untuk videonya bisa dicek di link deskripsi atau di link yang ada di atas pojok kanan atau pojok kiri. Itu kita fokus ke buka toko. Tapi ini juga perlu saya jelaskan karena ini alurnya. Nah, supaya teman-teman tahu setelah buka toko tuh mau ngapain. Karena banyak loh yang kebingungan. Saya sudah buka toko, terus saya mau ngapain lagi? Nah, itu kebingungan. Nah, buat voucher toko. Nah, buat voucher toko. Terus buat voucher pengikut. Terus buat voucher pembeli baru. Terus buat voucher lainnya sesuai dengan kebutuhan dan yang tersedia di menu promosi. Nah, salah satunya untuk promosi ini. Karena promosi itu, promosi yang baik, setting promosi yang baik itu juga akan menambah efektivitas toko kita untuk mendapatkan orderan. Terus iklan berbayar jika memiliki budget. Ingat ya, jika memiliki budget. Karena tidak semua seller punya budget iklan. Jika punya. Kalau nggak punya gimana? Kalau tidak punya budget iklan, kita maksimalkan atau kita optimalkan di waktu upload produk. Dengan cara apa? Dengan cara memilih kata kunci yang tepat. Nah, itu nanti kita bahas waktu upload produk. Tapi kalau kita punya budget, kita pakai iklan berbayar supaya exposure-nya lebih cepat. Impresinya lebih cepat, penyebarannya lebih cepat. Iklan berbayar ini adalah opsional bagi yang memiliki dana lebih untuk anggaran iklan awal. Jika tidak memiliki anggaran, bisa memulai dengan cara organik. Cara organik ini adalah dengan memilih kata kunci. Nah, ini deskripsi, atribut, dan lain sebagainya pada waktu upload produk. Terus pesan saya, konsistenkan selama 90 hari pertama atau 3 bulan pertama. Jadi konsisten. Konsistennya gimana? Ya baik dari upload produk, cek toko, sering dibuka setiap hari, terus di cross check ada pemberitahuan apa dan lain sebagainya. Ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sistem. Nah, karena 90 hari pertama itu bisa jadi penentu bahwa toko kita ini bakal survive atau tidak.
Nah, ini juga bagian dari konsisten kita. Konsisten nggak sih kita untuk menjalankan bisnis ini selama 90 hari pertama? Biasanya kalau udah 90 hari pertama, nanti berikutnya itu kalau kita konsisten itu akan berjalan dengan baik. Terus cek data di bisnis analisis setiap minggunya untuk melihat perkembangan iklan kita. Kalau untuk iklan berbayar atau iklan produk secara organik, karena bisnis analisis itu di dalamnya ada informasi-informasi penting tentang perjalanan bisnis kita. Itu juga akan kita bahas di video yang lainnya. Ini hanya gambarannya. Terus lakukan tindakan optimasi atau evaluasi dari data yang didapat dari data bisnis analisis. Terus campaign. Nah, untuk toko baru itu biasanya belum bisa mengikuti banyak campaign. Kayak misal campaign besar kayak tanggal cantik 12/12, 11/11, 9/9 dan lain sebagainya itu belum bisa biasanya kalau toko baru. Tapi secara bertahap nanti bisa. Secara bertahap nanti bisa. Meskipun belum punya orderan, tapi secara bertahap selama perjalanan usia toko itu nanti secara bertahap akan dibuka oleh sistem. Nah, oleh sebab itu campaign yang ada harus dimaksimalkan. Ketika kita buka menu campaign, ketika ada dan bisa kita masukkan, itu kita ikuti. Karena campaign juga bagian dari sistem untuk menyebarkan produk kita ke calon-calon konsumen. Terus campaign adalah salah satu cara. Nah, ini campaign adalah salah satu cara menaikkan traffic secara organik yang paling powerful selain pemilihan kata kunci yang tepat terhadap produk yang kita upload. Terus bisnis analisis. Untuk mengetahui perjalanan sebuah bisnis dibutuhkan analisa yang baik dan benar. Dalam membaca bisnis analisis, ada banyak cara dan banyak metode tergantung bagaimana cara kita menjalankan bisnis. Pada dasarnya bisnis analisis tersebut menampilkan pertumbuhan iklan yang kita jalankan dan dapat diambil tindakan lebih untuk mendapatkan performa yang lebih maksimal. Setiap hari kita harus cek dan baca bisnis analisis yang tersedia di sistem dan lakukan tindakan segera jika memerlukan suatu tindakan. Nah, ini saya jelaskan dulu tentang gambarannya. Nah, nanti kita langsung praktekkan cara buka tokonya. Kalau nggak saya jelaskan, ujuk-ujuk atau tiba-tiba saya langsung praktekkan buka toko, teman-teman nggak ada gambaran. Sebenarnya apa saja sih yang ada di Shopee itu? Nah, makanya saya jelaskan dulu. Biasanya saya jelaskan dulu dengan PowerPoint seperti ini, nanti baru kita langsung ke afiliasi. Nah, untuk toko baru biasanya menu promosi afiliasi belum terbuka. Cek secara berkala untuk menu afiliasi, jika sudah terbuka bisa segera diikuti sesuai ketentuan sistem. Contohnya untuk toko yang sudah bisa afiliasi dan belum bisa langsung kita cek dan praktekkan. Nanti kita cek dan praktekkan untuk ketika nanti kita buka toko, nanti langsung kita lihat bisa nggak kalau toko baru itu langsung afiliasi. Afiliasi itu apa sih? Afiliasi itu kita membuka peluang untuk produk kita disebarkan oleh afiliator. Afiliator itu para konten-konten kreator. Jadi mereka yang menyebarkan, nanti kalau ada orderan mereka dapat komisi. Komisinya berapa itu nanti kita bahas di video tentang afiliasi. Tapi nanti kita ketika sudah buka toko nanti kita lihat kalau sudah bisa ikut afiliasi seperti apa, kalau belum seperti apa. Biasanya toko baru belum bisa. Biasanya toko baru belum bisa. Tapi kalau sudah bisa langsung kita ikuti. Oke.
penjelasan tentang gambaran mau buka toko itu seperti apa, kurang lebih seperti ini. Langsung kita akan ke menu buka tokonya. Kita langsung ke Google. Nah, ini saya pakai mode Google Chrome mode samaran karena biar tidak terindeks cache riwayat, supaya bersih. Nah, kita langsung ke Shopee, ke seller Shopee. Nah, seller Shopee ini kita ke sellershopee.id. Nah, ini adalah tampilan utama seller Shopee. Baik nantinya ketika kita sudah punya toko ataupun ketika kita baru mau buka toko. Nah, di sini jadilah penjual terbaik. Kelola toko Anda secara efisien di Shopee dengan Shopee Seller Center. Nah, Shopee kalau untuk yang di handphone itu sayangnya belum punya Seller Center sendiri. Masih gabung dengan aplikasi Shopee konsumen atau pembeli. Kalau kita sudah punya aplikasi Shopee, kita bisa buka toko juga melalui handphone. Bisa, tapi kalau saya lebih menyarankan itu buka toko melalui laptop atau komputer supaya lebih mudah, karena kita ini mau bisnis loh. Bukan berarti kalau pakai handphone nggak bisa bisnis ya, tapi untuk bisnis supaya profesional, supaya mudah kita dalam menjalankannya, kita butuh minimal laptop. Terus kita kalau sudah punya, besok kita langsung login ke sini. Tapi karena kita baru mau buat, itu kita langsung buat akun. Nah, di sini ada daftar dengan nomor telepon atau dengan Facebook atau dengan Google Gmail. Tergantung teman-teman maunya pakai apa. Tapi kalau saya lebih menyarankan pakai nomor telepon. Nantinya juga Gmail itu dipakai untuk diinput di data seller. Tapi kalau teman-teman mau daftar pakai Gmail, itu juga tinggal klik Google, nanti login Gmailnya, terus daftar pakai Gmail. Tapi kalau di video kali ini kita mendaftar pakai nomor telepon, hampir sama. Kita langsung coba dulu, kita siapkan nomor teleponnya. Oke, kita siapkan nomor teleponnya 085878112013. Nah, nomor telepon ini bebas ya, mau pakai nomor telepon provider apa saja boleh. Yang penting nomornya aktif. Sebaiknya pakai nomor yang biasa kita pakai, yang ada WhatsApp-nya juga dan nomornya aktif, karena nomor tersebut di kemudian hari pasti akan sering dihubungi oleh pihak Shopee untuk promo dan lain sebagainya. Oke, terus kita kalau ada kayak gini jangan dilabasin tapi dipasin di sini. Tapi kalau nggak ada ini ya nggak usah. Biasanya beda-beda. Melalui WhatsApp, cara lain. Kalau misalnya nggak ada WhatsApp-nya pakai SMS. Kalau telepon biasanya nanti rada sulit untuk menangkap hurufnya, tapi kalau ada WhatsApp-nya melalui WhatsApp bisa. Kalau pengen telepon via telepon juga boleh. Kalau mau SMS karena nomor ini tidak ada WhatsApp-nya, jadi kita kirim melalui SMS. Nanti akan masuk kode dari Shopee. Nah, kode ini sifatnya rahasia ya teman-teman, jangan ditunjukkan ke orang lain, dan kode ini biasanya sekali dipakai. Jadi nggak bisa diulang-ulang dikali. Nggak bisa diulang-ulang dipakai. Dan sifatnya rahasia. Jangan sampai teman-teman ada kode OTP, orang minta kode OTP dikasih, nanti dibobol akun teman-teman. Nah, terus setelah itu terus bikin password. Nah, passwordnya ini minimal 1 karakter huruf kecil, minimal 1 karakter huruf besar, 8-16 karakter. Di awal saya menjelaskan menyiapkan password itu simbol, huruf besar, huruf kecil, kombinasi angka. Tapi untuk Shopee itu
Yang diminta cuma huruf besar, huruf kecil, dan 8-16 karakter. Bisa dikombinasikan dengan angka, bebas mau teman-teman seperti apa. Bisa kombinasi ketiganya, bisa huruf besar, huruf kecil, bisa huruf besar, huruf kecil, dan angka. Terserah. Oke, kita coba. Kalau saya biasanya enaknya kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Pastikan hafal ya, jangan sampai lupa, dicatat. Setiap membuat akun itu sebisa mungkin wajib untuk dicatat supaya tidak lupa, karena batas pengingatan kita ini kan masing-masing berbeda-beda. Terus kita daftar. Nah, pendaftaran berhasil membuat akun Shopee dengan handphone 08 sekian. Tunggu 4 sampai ini detiknya selesai baru. Nah, kita masuk ke halaman pendaftaran Shopee. Selamat datang ke Shopee. Untuk mulai berjualan, daftar sebagai penjual dengan melengkapi informasi yang diperlukan. Nah, ini informasi-informasi yang kita perlukan itu seperti yang di awal saya jelaskan, yaitu email, nomor telepon, nanti logo, nama toko nanti di pojok kanan ini nanti bisa kita rubah menjadi nama toko kita. Oke, langsung kita klik mulai pendaftaran. Nah, di sini kita bisa merubah nama toko kita sesuai yang kita inginkan. Pesan saya untuk teman-teman semua, beri nama toko yang mengandung spirit, mengandung semangat, mengandung doa dan harapan. Sebisa mungkin hindari menggunakan nama toko, nama anak, atau nama kita, atau apapun itu, karena bukan tidak boleh, tapi kalau bisa dihindari. Karena nama toko itu kan juga harus mudah diingat oleh pelanggan atau calon pelanggan. Nah, beri nama yang mudah diingat dan mengandung doa serta spirit. Bebas namanya apa aja, silahkan teman-teman siapkan. Kalau kita coba berkahsukses.id misalnya seperti itu. Terus tambahkan alamat toko. Oke, kalau merah seperti ini berarti sudah dipakai orang. Sukses berkah ID. Kita cek. Nah, kalau nggak merah berarti belum dipakai orang, bisa kita pakai. Makanya kita siapkan alternatif nama toko. Terus kita tambahkan alamat. Untuk teman-teman semua yang ingin menggunakan resi otomatis di dagangankita.com, alamatnya pastikan di alamat kita yang akan kita isi ini. Tapi kalau misal teman-teman semua pengen alamatnya teman-teman masing-masing, pengiriman dari alamat teman masing-masing, itu kita bisa isi sesuai dengan apa yang kita inginkan, silakan. Tapi kalau teman-teman mau pakai resi otomatis, itu teman-teman ikuti pengisian alamat yang sedang kita praktekkan ini. Nama kamu atau toko, misal Berkah Sukses. Nomor teleponnya. Nomor telepon yang bisa dihubungi, karena nomor telepon ini adalah yang akan dihubungi oleh pihak ekspedisi untuk pick up. Nah, alamatnya kita isi detail itu untuk mempermudah pihak kurir untuk pick up paket di toko kita. Nomor telepon yang tadi buat daftar juga boleh. Kalau misal nomor teleponnya cuma punya itu, tapi kalau misal ada nomor telepon lain yang lebih aktif lagi dan setiap hari digunakan, itu juga boleh, atau nomor telepon admin dan lain sebagainya. Oke, kita isi. Terus alamatnya. Tapi kalau teman-teman pakai resi otomatis dagangankita.com, nomor teleponnya nomor telepon teman-teman ya. Kalau nama tokonya nama ini kan berbeda, tidak akan
tampil di sini, tidak akan tampil di toko kita. Cuman ini nanti pickupnya di Berkah Sukses kayak gitu. Terus Yogyakarta, kalau nomor teleponnya nomor telepon masing-masing ya. Terus Kota Yogyakarta, terus Umbul Harjo, Jalan Golo nomor 11 Pandean. Oke, setelah itu kode pos sudah, langsung simpan. Terus email, kita siapkan email. Terus nomor telepon sudah seperti ini tadi. Emailnya email yang aktif karena nanti semua pemberitahuan masuk di email, langsung lanjutkan. Nah, terus kita pilih atur jasa kirim. Atur jasa kirim ini bebas, teman-teman mau mengaktifkan ekspedisi apa saja sesuai dengan kebutuhan atau sesuai yang ada di wilayah masing-masing. Kalau tidak ada jangan dihidupkan, misal nggak ada Ninja jangan dihidupkan, nanti repot sendiri. Terus ID Express misal nggak ada, nggak usah dihidupkan karena ID Express sekarang banyak gerainya yang tutup. Minimal itu yang dihidupkan JNT sama Shopee Express. Nah ini untuk Shopee Express toko baru ternyata belum terbuka. Kalau untuk toko lama biasanya nanti kebuka. Nah ini kalau ini nggak ada ya, belum kebuka berarti. Tapi kalau nanti sudah ada bisa dibuka. Intinya JNT minimal harus hidup lah. JNT, Antaraja, Si Cepat, JNE. Nanti kalau ada Shopee Express ikutin Shopee Express. Kalau mau pos ya pos. Cuma kalau pos setahu saya belum bisa resi otomatis, harus input manual resinya, repot. Kalau mau diaktifkan silakan, enggak ya enggak apa-apa. Terus COD-nya diaktifkan ya. Kalau mau COD aktif. Tapi kalau teman-teman anti COD ya enggak usah dihidupkan, tinggal di unchecklist. Tapi sarannya kalau ada gratis ongkir dan lain sebagainya itu biasanya COD harus diaktifkan. Terus hemat. Hemat ini ada Si Cepat Halu, JNT Ekonomi, Antaraja Ekonomi. Kalau mau dihidupkan silahkan dihidupkan karena ini lebih murah nanti ongkirnya. Terus kargo, kalau misal teman-teman pengen kiriman gede-gede murah ya pakai kargo. Dan seterusnya, tinggal teman-teman mau ekspedisi apa saja. Terus kalau sudah langsung klik kirim. Nah ini kita sudah mendaftar toko di tahap awal. Apakah cukup seperti ini? Tentu tidak. Masih ada lagi nanti input buku rekening, terus masih ada dekorasi. Tapi kalau dekorasi toko nanti kita bahas di video berikutnya karena kalau kita bahas di sini nanti kelamaan. Kita sampai nanti di input buku rekening. Nah ini nanti untuk tambahkan produk, sekarang kamu dapat lanjut menambahkan produk pertamamu. Untuk video upload produk bisa teman-teman cek di channel YouTube dagangankita.com. Linknya nanti ada di deskripsi box atau ada di pojok kanan atau kiri video ini. Karena video untuk upload produk sudah kita buat sebelumnya, yaitu video upload produk di Lazada, Shopee, Tokopedia. Itu jadi satu video. Karena konsepnya sama, tinggal penempatannya saja. Oke, kita klik ke tambahkan produk dulu. Habis itu kita close karena videonya bisa teman-teman akses di berikutnya karena nanti kelamaan kalau saya upload produk di sini. Terus kita ke beranda. Uang ke beranda. Nah, ini adalah tampilan utama. Tapi nama toko kita masih random. Masih random T4, ZK4 apa ini. Nanti ini kita rubah. Nah, ini adalah tampilannya. Nanti teman-teman kalau sudah login, kalau sudah daftar gini, nanti kalau login itu tampilan utamanya seperti ini. Kalau teman-teman mau daftar gratis ongkir dan lain sebagainya, afiliasi dan lain sebagainya, gratis ongkir ekstra, gratis ongkir dan lain sebagainya itu nanti bisa melalui seller center atau aplikasi Shopee yang ada di handphone. Karena untuk daftar itu nanti ada di handphone. Nanti teman-teman diminta upload data diri kayak KTP sama selfie dengan KTP. Karena saya coba cek itu untuk daftar gratis ongkir itu di menu seller center komputer itu belum ada. Tapi nanti kalau misal teman-teman ketemu boleh teman-teman langsung praktekkan sendiri. Tapi kemarin
sebelum saya membuat video ini saya coba cross check di toko yang sudah aktif itu harus melalui aplikasi Shopee yang ada di handphone. Nah, kita masuk ke aplikasi Shopee di handphone kita masing-masing. Setelah itu kita ke menu saya ini. Terus kalau teman-teman belum login, teman-teman bisa login dulu. Kalau misal sudah login seperti ini, teman-teman bisa langsung ke toko saya. Habis itu ini adalah tampilan terbaru aplikasi Shopee untuk seller. Nah, itu kita ke program penjualan. Nah, ini kalau mau teman-teman daftar gratis ongkir. Di sini ada jadilah penjual star untuk menikmati keuntungan eksklusif. Kalau mau star seller apa aja syaratnya. Nah, ini harus target ini harus terpenuhi. Nanti biasanya bisa masuk ke star seller atau star plus. Terus misal mau jadi program afiliasi, kita tinggal program afiliasi. Nanti kita isi data dirinya. Nah, ini tinggal gabung sekarang dan lain sebagainya. Kalau kita mau COD, tinggal kita klik aktifkan COD. Seperti yang tadi di video tadi juga sudah kita jelaskan aktifkan dan tidak itu. Terus habis itu ke gratis ongkir. Nah, gratis ongkir ini syaratnya harus upload KTP. Nah, karena ini sudah saya upload KTP, jadi nanti biasanya kalau belum nanti tinggal dimasukkan namanya, nomor KTP, upload foto KTP-nya dan selfie KTP lalu konfirmasi. Biasanya seperti itu. Nah, terus yang lainnya ada garansi atau Shopee ekspor juga, kalau misal bisa kita ikuti silahkan diikuti dan lain sebagainya. Kalau untuk program-program Shopee biasanya ada di handphone, ada di aplikasi aplikasi Shopee yang diakses melalui handphone seperti itu. Terus setelah ini kita gimana? Karena upload produk kan sudah ada videonya. Nah, kita ke ganti nama toko sama input buku rekening. Nah, untuk ganti nama toko kita ke menu toko, itu terus kita ke pengaturan, terus ke akun. Nah, password itu setiap masuk ke akun, masuk ke keuangan, itu biasanya diminta password. Makanya passwordnya jangan sampai lupa. Apa tadi passwordnya? Nah, ini kita coba. Oke. Nah, ini kita rubah. Ini kalau kita rubah nama toko kita. Nanti kita rubah. Kita rubah misal sukses berkah ya. suksesberkah.id. Terus kita simpan. Nah, kita login kembali karena tadi kan sudah kita rubah, jadi kita login kembali. Loginnya karena kita daftar pakai nomor telepon, ya kita login pakai nomor telepon atau pakai email yang tadi kita input boleh. Passwordnya pakai password yang kita masukkan. Nah, kita masuk lagi. Nama tokonya sudah ganti, sukses.berkah.id. Kita sekarang input data buku rekening, itu ada di keuangan. Nah, nantinya teman-teman kalau ada penjualan itu semuanya masuk di penghasilan saya atau saldo saya. Kalau penghasilan saya ini total penjualannya, kalau saldo saya ini yang bisa ditarik. Seperti itu. Buku rekening, kita input rekeningnya. Kita masukkan password lagi, karena setiap masuk ke data-data penting itu biasanya diminta password. Oke, terus kita buat kode keamanan atau PIN, kayak PIN ATM gitu. Ini kita tunggu OTP-nya. Nah, nomornya, kalau nomornya aktif pasti OTP-nya cepat masuknya. 309945. Oke, terus kita buat PIN. PIN-nya angka biasanya. Masukkan 6 digit PIN, nomor saja. Nah, angkanya berapa terserah teman-teman. Yang penting mudah diingat. Masukkan 2 kali, konfirmasi, selesai. Oke. Terus verifikasi. Habis itu tambahkan buku rekening. Buku rekeningnya bebas, teman-teman mau pakai buku rekening
bank apapun itu, baik bank BUMN maupun swasta. Tapi saran saya pakai bank-bank besar, misal BCA, Mandiri, BNI, BRI, seperti itu. Tapi kalau misal punyanya misal Panin Bank atau Mega atau CIMB Niaga, itu juga boleh, terserah. Atau bank-bank lainnya. Yang penting bank yang terdaftar di Indonesia dan di sini ada pilihannya. Mau pakai bank apa aja bebas, mau bank Windu, bank apa. Tapi saran saya pakai bank-bank yang besar. Nah, ini silakan teman-teman pilih banknya, nanti di input langsung cek rekening bank. Nanti kalau udah muncul langsung di oke. Kita contohkan ya. Cuman buat contoh. Nah, nanti muncul langsung simpan. Nanti di sini akan diverifikasi oleh sistem. Kalau sudah terverifikasi, nanti biasanya ada tulisannya verifikasi. Itu teman-teman bisa tarik uang nantinya kalau ada penghasilan dari penjualan ke rekening tersebut. Intinya semuanya data itu teman-teman harus ingat, baik itu PIN penarikan saldo, password untuk login, email, nomor telepon aktif, dan lain sebagainya, data-data yang penting. Nah, kurang lebih seperti itu cara daftar toko di Shopee. Untuk upload produk, silahkan saya lagi cek di deskripsi box atau di pojok kanan atau kiri atau di akun channel YouTube dagangankita.com. Untuk kalian semua yang ada pertanyaan atau yang ada mau didiskusikan, silahkan diskusi atau tanyakan di deskripsi di kolom komentar, atau teman-teman bisa hubungi admin kita di nomor telepon yang kita sematkan di deskripsi video ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada hal-hal lain yang belum dipahami, boleh kita diskusikan dengan senang hati. Kita diskusi supaya semuanya berjalan dengan lancar. Harapan saya dan tim dagangankita.com, kita bisa sukses bersama. Terima kasih, sekian.